wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Selalu sebagaimana biasa saya mengingatkan untuk saya pribadi dan seluruh yang hadir bahwa nikmat ini adalah titipan, maka pastikan titipan ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun ngantos angsal titipan nikmat tetapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dikatakan kerugian bagi seorang hamba ketika Rabb-nya menitipkan nikmat, kemudian nikmat itu tidak terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar setiap nikmat betul-betul Allah berikan juga hidayah taufik, menika izin dari Allah, agar setiap ilmu, setiap nikmat betul-betul menjadi amal soleh untuk bisa kita bawa pulang menghadap Allah di yaumil akhir kelak insyaallah. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita termasuk yang dipilih oleh Allah, dimudahkan pelajari sedaya risalahipun, hidup di atas risalahipun, nanti kalau pun meninggal insya Allah sedang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah, kematian yang baik, yang menjadi pembuka untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini juga pertemuan kita di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pelajaran kita masuk ke bab hadis. Insya Allah kita masuk di hadis arba'in nomor 3 ya. Hadis arba'in nomor 3 ini sebenarnya masih bersangkutan dengan hadis arba'in nomor 2. Jadi ada sedikit ulangan, tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ini karena ada sedikit perbedaan ya. Maka kita perhatikan karena ini diantara yang paling dasar dari ilmu yang harus kita pelajari, menikah terkait dengan rukun Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi kalau hadis pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis kedua diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis ketiga ini diriwayatkan oleh anaknya Umar bin Khattab. Ini menika Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Dikatakan anhuma karena dua-duanya sahabat. Bapaknya ya sahabatnya Rasulullah, Abdullah bin Umar juga sahabatnya Rasulullah, maka dikatakan anhuma untuk keduanya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kemudian qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia berkata, saya mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendengar berarti ini informasi langsung. Makanya kualitasnya pasti luar biasa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, buniyal Islamu ala khamsin. Bangunan Islam itu di atas 5 perkara. Buniyal Islamu ala khamsin. Terus di sini Rasulullah mengibaratkan Islam itu kados bangunan. Lebih tepatnya bangunan, kalau jenengan bisa gambarkan itu ngaten. Bangunan napa nggih? Kubah nggih. Segi 4 enten napa? Kubahipun. Nek napa niku? Kubus tapi atasnya ada tutupnya yang segitiga itu. Jadi maka tiangnya itu ada 5 nih. 4 yang di kanan, yang di pinggir-pinggir, 1 yang di tengah. Bisa dibayangkan betul? Jangan nggih. Tiang, 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 tiang. Di tengah ada tiang ke atas. Penyangga utamanya.
Paham ya? Jadi Rasulullah menyebutkan di sini buniyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya bangunan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi ini yang akan kita bicarakan adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, sangat bahaya ketika ditinggalkan. Karena ini tiangnya. Ya. Jadi bisa bayangkan bangunan ini tanpa satu tiang bahaya, betul? Bahaya, pasti akan ada masalah. Tetapi ada tiang yang paling utama, yaitu yang di tengah. Kebetulan di sini enggak, gitu. Ini bangunannya alhamdulillah udah zaman sekarang pakai balapnya luar biasa, gitu. Kalau zaman dulu ini kalau biasanya tengah enten, namun istilah pun adeg-adeg, under, niku, gitu. Istilahnya gitu, gitu. Nah kemudian dikatakan yang 5 perkara itu menika syahadati ala ilaha illallah wa ana muhammadar rasulullah. Satu, bangunan Islam dibangun di atas syahadatain, syahadat kepada Allah dan syahadat untuk Nabi Muhammad SAW. Syahadatain. Kemudian wa iqamis shalah, yaitu yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga wa itai zakah, wa itai zakah, wa itai zakah, yaitu membayar zakat. Kemudian di sini di hadis ini dikatakan wa hajjil baiti, yaitu berhaji ke Baitullah. Baru yang kelima wasaumi Ramadan. Ini ada sedikit perbedaan urutan nih dibandingkan dengan hadis kedua, hadis Jibril. Urut-urutannya ada perbedaan. Ketika ditanya di hadis Jibril dulu, hadis kedua, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad terangkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, al-Islamu, Islam itu antashhada ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah, kemudian saum Ramadan baru haji. Gitu. Pada waktu kita mempelajari hadis yang kedua. Nah, ternyata di hadis ketiga ini disebutkan terbalik. Haji dulu baru saum Ramadan. Ini tidak masalah. Ini berarti penyebutan untuk keduanya dibalik tidak masalah. Karena ternyata Rasulullah pun menyebutkan demikian. Jadi, sembilan kali hadis ini menerangkan tentang rukun Islam. Jadi orang ditanya, mana dalil rukun Islam? Contohnya adalah hadis Arba'in nomor 3 ini. Sembilan kali kita ulang, buniyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya bangunan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. 5 tiang. Syahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat. Syahadatain, kemudian wa iqamis shalah, yaitu menegakkan sholat, wa itaiz zakah, yaitu membayar zakat, wa hajil baiti, berangkat haji, wa saumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah Bapak Ibu semuanya, karena 5-5-nya ini adalah rukun, berarti kita berusaha untuk betul-betul merawat dan mengadakannya dan merawat. Tentu saja khusus untuk hajian itu ada tambahan, ini statota ilaihi sabila, jikalau mampu menempuh perjalanannya. Mampu menempuh berarti ya duitnya ya duwe ya sehat. Zaman sekarang ketambahan setunggal di Indonesia, nek kira-kira waktune nunggune mampu. Maka kalau jenengan perhatikan, ini saya sampaikan fatwanya Dr. Erwani, Hafizullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, salah satu pakar fikih kontemporer di Indonesia yang menjadi rujukan fikih kontemporer Indonesia. Dr. Erwani, beliau memang doktor di bidang fikih, mengatakan bagi orang Indonesia hari ini mendaftar haji udah nggak wajib lagi. Kenapa? Karena nunggunya terlalu lama. Dan di situ disoal ada unsur horor, unsur berangkat dan tidak nih Bapak Ibu, khususnya haji furoda. Haji furoda ngertos sih, sing bayarin nganti 500 niku lho. Ini lah buat tentang kas doyo niku niku. Ngene apa nggih? Enggak berangkat, udah bayar mahal enggak berangkat. Karena apa? Furoda itu murni ketentuan kerajaan Saudi. Mau kasih atau tidak, ternyata nggak dikeluarin tahun ini. Bayangkan yang daftar udah ribuan itu. Bayarnya ya di atas 500 bahkan. Sekarang haji plus aja sudah 255 gitu.
bahkan hampir 300 Bapak Nabi, nunggunya 7 tahun. Jangan bisa bayangkan. Nah inilah Bapak Ibu semuanya, apa pelajaran yang kita ambil? Saya ambil bagian kelima dulu nih. Tolong ini diperhatikan. Tolong demi Allah ini diperhatikan Bapak Ibu. Segala sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW pasti akan menimbulkan dampak yang sangat tidak baik. Riba Bapak Ibu yang saya sudah tidak lagi terlibat di dalamnya, alhamdulillah atas izin Allah. Kalau kita ambil memang bahayanya luar biasa. Kata Allah, barang siapa yang terus-terusan dengan riba ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Jelas nih nggih. Kalau jenengan masih ada yang terlibat dengan riba, minta ampun sama Allah. Saya tidak kemudian jenengan mengatakan sekarang harus keluar. Kadang-kadang ada yang belum bisa. Gek ngangsu rumah rung rampung, piye meneh? Gek di rampung ke. Nggih. Bayangin Bapak Ibu, riba diterapkan ke haji, orang mangkat kabeh akhirnya. Gini apa nggih? Goro-goro ada dana talangan haji tahun 2001 mulailah antrian setahun, 2 tahun, sekarang sudah di atas berapa? 25 tahun lebih. Nggih. Daftar sekarang jenengan berangkat 27 tahun ke depan. Bayangin, nek jenengan saya umur 50 berarti umur 77 tahun. Bapak saya, ibu saya termasuk yang nggak kebagian. Daftar 4 tahun harusnya 4 tahun berikutnya berangkat, sedo duluan. Dua-duanya Bapak Ibu saya. Bayangin Bapak Ibu. Padahal di tahun 2000 dulu orang hajian bulan Juli misalnya, Juni daftar terus sakit. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Gara-gara ada dana talangan haji, semua orang pegawai negeri pada daftar semuanya, akhirnya jadi ngantri. Sekarang orang punya duit pun nggak bisa berangkat haji. Gini apa nggih? Jenengan ketakdir sekarang punya uang untuk suami istri, daftar haji sekarang, boten sakit langsung tindak. Padahal jenengan punya arto. Gini apa nggih? Inilah bahayanya menyelisihi sunnah. Makanya kalau ada sunnah Nabi, udah laksanain aja. Ini kalau jenengan terapkan di rumah tangga sama Bapak Ibu. Hampir semua orang yang datang ke saya personal rumah tangga semuanya karena menyalahi sunnah. Tadi pagi Bapak Ibu, Ustadz, saya minta waktu untuk ruqyah. Untuk ruqyah. Saya nggak menyebut namanya, ini sebagai contoh saja. Bukan orangnya mau ketemu saya insya Allah. Beliau cerita, kenapa Mas? Kebetulan saya jadwal sampai akhir bulan itu padat banget gitu. Ruqyah mungkin agak sulit waktunya. Di samping juga saya lagi memperbaiki ke dalam nih. Ruqyah itu beresiko Bapak Ibu. Kalau kebetulan yang jinnya jin galak kalau karuan yo ngaruh nih kok. Apa problemnya? Saya tanya, problemnya apa? Ustadz, saya itu keluarga nggak harmonis. Kenapa nggak harmonis? Karena istri saya itu selalu curiga ke saya. Kenapa curiga? Curiga istri saya pantas karena saya dulunya orang nakal. Dia bilang gitu ke saya. Saya dulunya sering lihat film porno. Sehingga ditakdir oleh Allah setelah itu saya nggak bisa jaga pandangan. Nek delok wong wedok kudu delok, nek mboten delok mboten puas. Sampai sekarang. Sehingga istrinya tuh marah terus sama dia, bertengkar. Bayangin, gara-gara dulu menyalahi sunnah, yaitu melihat apa yang nggak boleh, ternyata sampai berumah tangga harus melakukan merasakan penderitaannya. Padahal itu perbuatan dulu. Jadi jangan anggap enteng menyalahi sunnah Bapak Ibu. Oke? Diterapkan di haji saja, jadi dorai somangkat. Bayangin Bapak Ibu. Maka ini pelajaran besar buat kita. Makanya buat jenengan yang sekarang belum daftar, menurut fatwanya Dr. Erwandi nggak wajib jenengan daftar. Kenapa? Karena uangnya diputar juga nggak jelas kemana. Ini kalau terjadi penarikan seluruhnya dengan fatwa ini, menurut pemerintah ya bingung nih. Kalau minta ditarik semua, ada nggak uangnya sekarang? Kalau sudah ke infrastruktur, subhanallah. Makanya sekali lagi Pak Ibu semuanya, apa pelajaran? Saya tidak sedang ngurusi pemerintah. Saya hanya ingin sampaikan bahwa menyalahi sunnah itu bahayanya luar biasa. Nggih? Makanya mas-mas yang belum nikah atau yang mau pengen punya anak, pastikan, mohon maaf, kalau jangan mau berhubungan badan nyunah,
jenengan ambil air wudhu, jenengan berdoa, bukan hanya persoalan kenikmatan. Salah di situ nanti jenengan punya anak pecicilan karu-karuan. Orang sih bilang anak itu anak setan, bapaknya sampean anak setan. Pripun itu kan salah dulunya. Salah pas proses gawe ini gitu loh. Nggih, mas ini perhatikan. Ya bapak-bapak juga sama masih aktif begitu gitu. Oh wis tuh rasa berdoa. Kata siapa? Harus tak berdoa Bapak Ibu. Apaan mboten doanya? Doanya wis lali Ustaz. Nah, ini bahaya ini. Nggih. Makanya sekali lagi jangan menyelisih sunnah. Nggih. Ini penting ini, pelajaran yang sangat besar. Kemudian dikatakan, nggih, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Umar. Jadi kan tahu, Abdullah bin Umar itu dikenal sebagai sahabat junior, sahabat kecil, junior. Tapi beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat mencintai Rasulullah dan ibadahnya berusaha selalu pas kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abdullah bin Umar. Kemudian beliau adalah salah satu orang yang meriwayatkan hadis paling banyak, nomor 2. Nggih, nomor 2. Masya Allah. Dulu Bapak Ibu, nih, di zamannya Rasulullah itu ada sahabat namanya Abdul Al-Arba'a. Ada 4 orang Abdullah nih, yang sangat terkenal, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin siapa satunya itu? Al-As itu. Nih. Ada 4 nih. Jadi beliau termasuk salah satu sahabat junior yang meriwayatkan hadis paling banyak. Nomor 2. Nah Bapak Ibu semuanya, tidak perhatikan hadisnya. Jadi Islam dibangun di atas 5 perkara. Sekali kali Rasulullah mengibaratkan Islam sebagai sebuah bangunan. Berarti Bapak Ibu, jenengan ngenjang kondur menuju Allah dengan membawa bangunan Islam. Siapa yang paling indah bangunannya, itulah yang kedudukannya tinggi. Bangunan menjadi indah kalau perkara utamanya kokoh. Gila bagi, jenengan ngecat dan lain sebagainya, nek tiang yang ora kuat niku pripun. Maka 5 perkara ini adalah 5 perkara pokok yang paling utama, sehingga jenengan sampun ngantos salah prioritas. Contoh, Rasulullah menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia wa ma fiha dan seluruh isinya. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Nek sing sunnah wae luwih apik ketimbang dunia beserta isinya, apalagi sholat subuhnya. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Nggih. Maka dikatakan bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam itu ada di atas 5 perkara. Salah satunya adalah sholat. Maka jangan salah prioritas. Yang utama sholat wajibnya dulu clear. Makanya bicara sholat sunnah berarti urusan sholat wajib pun rampung. Enten tiang melaksanakan sholat aneh-aneh, sholat 5 waktu nimbu. Di tempat saya itu ada sholat namanya sholat Rohman. Sholat Rohman, sholat 5 waktu nimbu. Nah ini masalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim dibangun di atas syahadatain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, puasa pada bulan Ramadan. 5 ini. Jadi dengan pokoknya yang 5 ini harus ada, nggak boleh enggak, harus bagus, nggak boleh jelek. Adapun yang sunnah, sifatnya sunnah. Coro omah namun hiasan Bapak Ibu. Cetet diapii, dikei lampu-lampu, begitu. Nggih. Sekarang ulama sepakat Bapak Ibu semuanya, jikalau perkara yang pertama yaitu tiang yang di tengah, kok mboten enten, itu yang lain tidak ada manfaatnya. Saya ulang sekali lagi. Bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam dibangun di atas 5 perkara. Perkara yang pertama adalah syahadatain. Nggih. Kalau ini enggak ada, maka yang lain bubar boten kagem. Paham Bapak Ibu?
Makanya sepakat seluruh ulama ijma bahwa orang yang batal syahadatnya maka dikategorikan kafir, murtad, maka dia masuk neraka jahanam selama-lamanya. Sekarang bagaimana dengan 4 yang lain? Kalau syahadat batal jelas batal Islamnya. Bagaimana dengan orang yang sholatnya sekarang? Sholatnya kadang sholat, kadang orang, atau dia meninggalkan sholat sama sekali, orang atau sholat, bagaimana nasibnya? Kita lihat Bapak Ibu. Ada beberapa pendapat terkait ini. Jadi terkait 4 rukun yang lain, yaitu mendirikan sholat, zakat, haji, termasuk puasa, itu ada 3 pendapat besar ngaten. Jangan coba perhatikan. Bismillah, mudah-mudahan jangan paham. Yang pertama, siapa yang meninggalkan sholat kafir? 1. Ini pendapat, ini pendapat. Nanti kita kembangkan. Ini pendapat umumnya dulu. Yang kedua, siapa yang meninggalkan sholat dan zakat maka kafir. Yang ketiga, siapa yang meninggalkan salah satunya maka kafir. Jadi ini pendapat, kita bahas sekarang. Kita bahas. Ini pentingnya ngaji supaya nggak salah pengertian. Ini jangan kerumuni kita bukan dibahas. Orang sholat ke kafir, ini bahaya nanti. Bahaya. Bapak Ibu semuanya, ada hadis lain yang menyebutkan, hadisnya sahih, bahwa orang yang tidak zakat itu hanya diancam dosa besar, tapi tidak sampai derajat kafir. Berarti pendapat yang mengatakan meninggalkan zakat kafir patah. Orang yang meninggalkan zakat dengan sengaja, maka dia hanya mendapatkan dosa besar, tidak sampai batal Islamnya. Nah, ini perlunya rincian ini. Walaupun dia rukun, harus ada rinciannya. Kemudian, bagaimana dengan sholat? Nah, ini yang harus kita pahami. Ini pembahasan saya nanti di PRN Taman Kirto itu bab sholat. Bab tentang sholat. Kalau jangan mau ikut ke sana juga nggak apa-apa itu. Dekat dari sini. Masya Allah. Jadi, orang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat sudah tidak lagi wajib baginya, maka sepakat para ulama dia kafir. Saya ulang sekali lagi. Orang meninggalkan sholat dengan keyakinan di dalam hati bahwa sholat sudah tidak lagi wajib baginya, maka ijma para ulama menyebut ini kafir, keluar dari Islam. Dia dikatakan keluar dari Islam bukan karena meninggal sholatnya, tapi dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Karena nanti ada hal lain bahwa meninggalkan sholat kalau ada keterangan tambahannya. Contoh, saya sudah sampai level hakikat atau ma'rifat, sementara kalian baru syariat. Paham? Pernah dengar nggak? Ada level katanya, level agama syariat, hakikat, makrifat. Nek syariat yo kok syariat ke salat. Nek aku ki wis ora syariat, aku ki hakikat, bahkan makrifat. Wis lebih dhuwur. Nek aku ora penting salat. Sampean sing anyar-anyar ki salat. Saya sudah tinggi posisinya, maka enggak perlu salat. Yang demikian sepakat para ulama mengatakan murtad. Saya dipahami? Jadi dia meninggalkan salat dengan keyakinan salat enggak lagi wajib baginya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal pingsan 3 kali dalam rangka untuk menegakkan sholat. Nah terus panjenengan itu sinten Rasulullah mau tetap sholat meninggalnya. Loh kita kok bisa mengatakan kita tidak perlu sholat? Maka apapun namanya, nggak ada urusan aliran apapun, silahkan. Kalau mengatakan sholat nggak wajib karena kedudukan sudah tinggi, pasti tersesat. Jadi jangan gini-gini yang wis hebat, kiai dhuwur, rasa sholat ora apa-apa. Sholat di Mekah dijamin keliru. Jumatan ada orang nekat ini Pak. Ini santri ini nekat. Guruku kurang tahu ketok nek Jumatan.
Akhirnya parah nih, katanya Jumatannya di Mekah katanya. Ini kok lagi aneh. Jumatan teng Mekah itu pripun? Wong teng Mekah lah kayak di sana jam berapa? Selisih tahun itu. Selisih waktu toh. Didatangilah dia ketika Jumatan. Lagi main organ. Ini pripun? Salatku ning Mekah. Subhanallah. Itu dijamin tersesat. Ini sepakat para ulama. Kemudian yang kedua, jikalau dia meninggalkan sholat karena malas, dia masih meyakini sholat niku wajib, ini aku males tuh, engko wae lah 14 tekan asar, wis asar mulai engko lah 14 tekan maghrib. Tetapi di hatinya mengatakan, saya itu meninggalkan sholat bukan karena meyakini sholat nggak wajib, sholat tetap wajib, ini aku males. Paham Bapak Ibu? Enten boten panjang sedih niku. Enten saya kemarin diundang acara, subhanallah Bapak Ibu, orang nggak mau sholat Jumat pun nggak mau. Sholat Jumat itu belum. Dibayangin, tidak bisa bayangkan ya. Saya itu diskusi diundang untuk grup seperti itu. Minta seminggu 3 kali lagi. Bilang, oh seminggu sekali aja, jangan 3 kali. Pertanyaannya kata Ustaz, fungsinya sholat untuk saya apa? Manfaatnya untuk saya apa? Begitu pertanyaannya. Subhanallah. Jadi kita balik, kalau dia karena malas, maka sepakat para ulama dia tidak kafir. Nah, ini dibagi lagi Bapak Ibu. Saya ulangi, meninggalkan sholat karena yakin sholat gak wajib, kafir. Meninggalkan sholat karena malas, maka tidak kafir. Tetapi pendapat ini pun dikembangkan lagi. Siapapun yang meninggalkan sholat karena malas di mazhab Syafi'i khususnya di Indonesia mengatakan tidaklah dia kafir, tetapi dia mendapatkan dosa yang sangat besar sebab malas. Yang kedua, pendapat yang kedua, kafir walaupun meninggalkan satu sholat dengan sengaja tanpa udzur. Wis tangi esuk subuh adan ala ora urus, akhirnya turun-turunan meneh tekan jam itu. Nah ini kan sengaja niku. Menurut salah satu pendapat ini kafir. Kemudian meninggalkan sholat total, semua sholat ditinggal, gak pernah sholat walaupun karena malas, sebagian berpendapat kafir. Tetapi saya cenderung kepada pendapat yang bahwa meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Walaupun sekali lagi ini total beleng kabeh satu ini urung tahu sholat, ini memang jadi soal ya. Sholat Jumat ya ora tahu, sholat Id ora tahu. Blas pokoknya tahu sholat niku sebagian ulama berpendapat. Tetapi di Indonesia di mazhab Syafi'i dikatakan pokoknya kalau meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Sangat dipahami sampai di sini, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu semuanya tolong perhatikan betul. Sekarang kita lihat mengapa sampai ada pendapat kalau meninggalkan sholat kok kafir. Lihat nih. Salah satu hadis dikatakan, nih saya bacakan matannya nih, di dua hadis. Dikatakan kata Rasulullah, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kata Rasulullah. Bisa jam berapa Mas? 48. Ya 10 menit lagi. Alhamdulillah. Ada bunyi-bunyian apa tadi? Jadi Rasulullah bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Kata Rasulullah, sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekafiran dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Sehingga dari dalil ini seolah-olah pokoknya angger meninggalkan sholat yo kafir, kata Rasulullah. Tapi sekali lagi ini ditafsir oleh banyak ulama. Masalahnya tenanan koyo ngono tinggal siji kafir tenan yo rekoso tenan jenengan. Nggih, rekoso tenan. Mbok menawa jenengan kasing kafir. Nggih. Nggih, jadi pendapat yang insyaallah masyhur dan insyaallah sahih itu kalau karena malas insyaallah masih punya kesempatan untuk diperbaiki. Tapi jangan mengatakan orang salat ki ora wajib, jangan sapa salat wajib lah itu jelas sedo kafir niku. Nggih. Kemudian hadis lain kata Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, sesungguhnya perjanjian antara aku dengan mereka adalah as-salat. Wa man tarakaha faqad kafar.
perjanjian antara Rasul dengan satu kelompok orang adalah sholat. Dikatakan Rasulullah, wa man tarokaha sing sinten kemawon meninggalkannya, apa itu? Nya sholat, maka Rasulullah faqad kafar, maka dia telah kafir. Nah, dari dua dalil ini seolah-olah kesannya tinggal ke sholat juga kafir. Tetapi sepindah mali sudah saya terangkan, perkara meninggalkan sholat ada seperti yang saya sebut. Jadi jangan bermudah-mudahan dengan mengecap kafir orang gara-gara sholat. Diteliti dulu. Lagi pula jangan mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Ini kita belajar seperti ini Bapak Ibu untuk diri sendiri, untuk ukur saya di bagian mana. Ini Bapak Ibu, bukan untuk mengadili siapapun. Sekali lagi, kita belajar ilmu agama bukan untuk mengadili orang lain. Kita belajar untuk menghilangkan kejahilan kita. Sebagaimana Imam Ahmad ketika ditanya, mana ilmu yang akan menjadikan kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan keutamaan, yaitu ilmu yang dengan ilmu itu kita menghilangkan kejahilan kita dan berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan selain itu, Kemudian semua perkara di atas yang 5 itu betapa bahaya jika ditinggal. Jadi kalau jenengan termasuk orang yang punya uang cukup dan tidak ada kendala kayak dulu kayak sekarang, maka jenengan 5 tiang itu harus tegak. Tapi dengan kondisi sekarang, insya Allah mudah-mudahan kita diberi keringanan persoalan haji. Siapa sih yang orang nggak nelongso sekarang coba? Punya uang merasa mangkat saya. Ini pula nelongso banget. Jadi kan pengen menggenapkan. Saya kebetulan hari kemarin itu di Candi Mas ini ketemu adik saya yang barusan pulang hajian. Kloter 8 jadi udah pulang. Saya melihat alhamdulillah sudah berangkat. Tahun depan kakak. Karena mereka dulu udah daftar sudah sejak lama. Masih muda daftarnya. Jadi sekarang umur 42-43 tahun sudah berangkat haji, terus sehat, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, maka selain yang 5 tadi, semuanya adalah bukan rukun walaupun ibadah itu agung. Contoh jihad. Jihad rukun Islam sanes? Bukan. Padahal jihad itu diantara puncaknya ibadah. Tetapi dia bukan rukun Islam, Bapak Ibu semuanya. Ini saya katakan jangan salah prioritas. Maka jihad sembahyang keri bubar. Paham Bapak Ibu? Jadi yang bangunan yang harus kita hadapkan kepada Allah, yang 5 perkara ini yang harus dijaga betul, sampun ngantos keliru. Jadi sekali lagi jangan salah prioritas. Ada satu hadis dikatakan perkara intinya adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Itu hadis dari Muhammad SAW. Puncaknya adalah jihad, tetapi sekali lagi jihad tetap bukan rukun. Jadi selain 5 perkara di atas adalah bukan rukun. Tapi Ibu semuanya punya pertanyaannya, kenapa kok yang 5 ini rukun? Karena itu akan selalu ada sepanjang masa. Jadi sekali lagi kita akan kembali kepada Allah Bapak Ibu dengan bangunan ini. Jika bangunannya lengkap dan kokoh, maka akan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangunan amal soleh yang 5 ini jenengan rawat betul, dirawat betul. Sedangkan yang lain-lain sifatnya hiasan. Sifatnya hiasan. Nah, dari rukun Islam ini Bapak Ibu semuanya, maka berkembanglah amalan-amalan di dalam Islam, syariat Islam. Contoh syahadat itu amalan lisan, maka berkembanglah amalan-amalan lisan yang lain pula. Kemudian sholat itu ibadah jasad, ibadah jasad. Zakat adalah ibadah harta. Kemudian puasa adalah ibadah menahan. Ibadah menahan. Wong iso nglakoni, menahan belum tentu bisa loh Bapak Ibu. Wong sugih kon nahan ora banjake sing ora perlu-perlu, enggak gampang. Maka puasa itu ibadah menahan. Kita dilatih menahan. Kemudian adapun hajian adalah ibadah harta dan raga.
Maka kita berusaha mengokohkan yang 5 itu, kemudian barulah kita menghiasi yang lain. Bapak Ibu semuanya, sebagai penutup nih, karena ini waktunya udah habis nih. Kata Rasulullah, inna awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang kali pertama dihisab oleh hal yaumil akhir adalah salatnya, salatnya. Mereka katakan fa in saluhat, jika salatnya baik maka faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang sholatnya baik maka dia adalah orang yang beruntung nih, beruntung. Kemudian wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Barang siapa yang sholatnya rusak maka dia orang yang gagal dan merugi. Nah, kemudian dikatakan fa in taqasa min faridah syai'un qala rabbu azza wajal. Jadi jikalau ada seseorang sholat wajibnya kurang baik, sok kiri-kiri dan lain sebagainya, maka kata Allah, lihat tuh, dikatakan unduru hali abadi min tatawu'in, lihat di orang itu apakah dia suka sholat sunnah. Jikalau iya, dikatakan fayukam malu, maka lengkapilah, genapkanlah minha, dengannya minta kosong minal faridoh, apa-apa yang kurang dari apa yang wajib. Dikatakan summa takunu sairu amalihi ala hada. Semua amalan seperti itu. Jadi ingatan Bapak Ibu. Jadi kita bangunan yang kokoh tadi itu 5. Kok kenyataannya tiangnya rada kropos. Nggih. Salat wajibnya ora nang masjid terus. Kadang-kadang keri-keri. Maka kata Allah, lengkapilah dengan yang tatawu'in, yang sunah-sunah. Dan dikatakan summa takunu sairu amalihi ala hada. Semua amalan yang zakatnya, yang hajat, semuanya begitu rumusnya. Jadi nek ana sing kropos-kropos tutup ono nganggo sing sunnah. Niku nggih. Nah, makanya kita berharap menghadap kepada Allah dengan bangunan yang rapi, yang baik. Nek kok kira-kira kurang apik, tambah ono kali sing sunnah. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya, yang susah diangkat susahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.